pegawai SPPG itu diangkat P3K dan di hari yang sama guru juga diangkat, kayaknya itu nggak akan masalah, kira-kira gitu. Pak, lalu Komisi 10 mempunyai fungsi pengawasan. Kita mau menjelang hari raya ini, Pak. Tentu banyak para guru mengharapkan hak-hak mereka bisa diperoleh. Mas Iman melihat nih terkait dengan banyak yang sudah beralih dari guru honorer menjadi P3K, apakah semata-mata kesejahteraannya sudah naik? Kami kan mendapatkan banyak laporan ya. Kebetulan saya adalah Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Kami adalah organisasi profesi, jadi wajar anggota kami lapor gitu ya. Ketika ini baru sekolah negeri ya, teman-teman guru-guru ini sudah diangkat menjadi P3K, masih ada sisa yang belum terangkat, yang masih honorer. Ini kemudian diangkat secara massal oleh pemerintah daerahnya masing-masing lewat Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2005, mereka yang kita sebut sebagai P3K paruh waktu. Sebetulnya ini adalah kabar baik ya, karena mereka yang tadinya rasa-rasanya tidak legal, tidak diakui sebagai pegawai lah kira-kira gitu, saat ini mereka sudah menjadi pegawai. Nah, namun masalahnya kemudian ketika mereka sudah menjadi P3K paruh waktu, ternyata gajinya tidak berubah dan justru temuan kami banyak yang di bawah gaji itu honorer. Jadi lebih rendah daripada honorer kira-kira. Berapa angkanya Mas? Sebut aja Mas. Kabupaten Dompu itu P3K paruh waktu 139.000. Satu bulan? Iya, 1 bulan. Per 1 bulan itu 1 bulan. Jadi 1 bulannya 139.000, Musirawas 100.000, lalu beberapa daerah itu banyak 500.000. Lalu juga ada yang di bawah 100.000 juga ada, misalkan di daerah Jawa Barat, kabupaten, saya lupa namanya, itu 55.000 dipotong BPJS, jadi tinggal 15.000 per bulan. Di Jawa Barat itu ya? Baik. Jawa Barat. Dari hasil koordinasi dengan mitra di lapangan juga Pak, dari Komisi 10, real nggak kondisi seperti yang disampaikan Mas Iman tadi? Ya memang kita menemukan juga hal-hal yang disampaikan oleh Mas Iman tadi, bahwa hari ini ada regulasi yang mengangkat P3K penuh waktu, P3K paruh waktu. Nah ini kalau menurut kami di Komisi 10, ini sebagai upaya buying time aja ini, mengulur waktu ini. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi oleh sebab itu fenomena di lapangan ini harus segera kita tuntaskan persoalannya. Dengan cara apa? Pertama regulasinya harus kita buat sedemikian rupa, apakah masih layak hari ini manajemen guru itu dikelola oleh pemerintah daerah. Kalau pertanyaannya itu, maka saya termasuk orang yang pesimis. Kenapa? Karena hari ini saja, Mbak Elisa, TKD ke daerah itu kan dipotong. Salah satu sumber untuk menggaji guru-guru honorer kita yang masuk P3K paruh waktu itu dari TKD itu. Dari TKD. Nah, itulah sebabnya kenapa hari ini jangankan 150.000, ada daerah yang sampai hari ini belum dibayarkan. Bahkan tidak digaji berbulan-bulan. Tidak digaji berbulan-bulan. Nah itu sumber persoalannya adalah regulasi menurut saya. Ada kecenderungan daerah itu tidak mampu lagi untuk memanage guru-guru kita ini. Nah oleh sebab itu kami di Komisi 10 melalui regulasi kita nanti akan persiapkan melalui Undang-Undang Sisdiknas hasil revisi Undang-Undang 20 tahun 2003, klausul ini akan kami masukkan. Di samping hari ini kami menyampaikan kepada mitra bahwa ini PR utama yang harus dituntaskan. Nah, bagaimana mitra mencari kreasi, mencari inovasi, menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan agar persoalan ini tidak boleh berlarut-larut, harus segera dituntaskan. Misalkan kasus yang terbaru 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Kabupaten Serang, itu guru-guru yang diangkat itu hanya simbolis saja. Jadi memang tidak ada gajinya, bahkan mereka masih digaji oleh dana BOS. Bahkan sehari yang lalu dari Kabupaten Lumajang berstatement bahwa guru-guru ASN P3K paruh waktu itu tidak mendapatkan THR karena dianggap bukan ASN. Padahal ini saya bingung juga. Kan? Iya, kok padahal bisa kan dianggap ASN bukan P3K ASN gitu. Ketika soal THR dia bukan ASN kira-kira gitu. Jadi sudah gaji 100.000 tidak dapat THR. Diskriminatif ya. Dan sebetulnya ini sangat mendesak. Bentar lagi kan Lebaran ya. Makanya kami ada harapan sekali bagaimana ini menyelamatkan guru-guru ini, minimal mereka bisa lewat Lebaran gitu loh. Dan ini saya kira di beberapa daerah belum ada kabar baik. Makanya pemberitaan tentang guru honor akan tetap naik karena guru-guru ini tetap curhat di sosial media karena mereka tidak punya jaminan lagi nih. Bahkan Lebaran pun mereka tidak terjamin. Itu yang kami harap harus ada penanganan gerak cepat ya dari pemerintah untuk itu. Nah, Pak Lalu melihat tadi dari temuan Mas Iman Pak,
Apakah ini tidak sebagai sebuah pelanggaran undang-undang, Pak? Sedangkan P3K adalah salah satu dari jenis kategori ASN gitu, Pak. Iya, jadi regulasi yang tumpang tindih itu mengakibatkan birokrasi di daerah menjadi semrawut. Nah, kenapa saya katakan semrawut? Karena daerah itu bingung nih, mau landasan hukumnya apa? Undang-undang guru dan dosen, undang-undang ASN, undang-undang pemerintah daerah. Di satu sisi undang-undang Sisdiknas ada. Kalau misalnya daerah sudah tidak mampu, ya sudah sampaikan saja kepada pemerintah pusat, agar di pusat ini dihitung kembali. Dihitung kebijakan anggarannya seperti apa, kemudian ketika pemerintah daerah rata-rata mengatakan tidak mampu mengurus guru, tarik saja manajemen guru ini di pemerintah pusat. Kalau ditanya apakah anggarannya ada kok. Kami di Komisi 10 sudah punya skemanya. Mampu, Pak, itu. pusat, Pak? Insya Allah mampu. Mampu ya, Pak ya? Mampu. Nah, kita mau tanya ke Mas Iman nih, karena memang tadi ada sedikit dari Pak Lalu bahwa rekrutmennya akan ditarik ke pusat. Nah, harapan dari guru-guru yang didapat nih dari P2G ini bagaimana Mas Iman? Apakah sama ini perspektifnya? Iya, memang kecenderungannya kalau guru ditarik ke pusat lebih banyak positifnya. Pertama soal tadi rekrutmen dan distribusi. Iya. Kami Iya. punya pelajaran penting bagaimana rekrutmen guru seleksi P3K di Kabupaten Langkat itu bermasalah sampai disidangkan. Ternyata pejabat daerahnya itu sampai terbukti korupsi dan melakukan kecurangan. Jadi memang untuk seleksi dan distribusi saya kira itu harus terpusat. Karena kami dari P2G sendiri memang punya usul agar ke depan untuk rekrutmen guru itu adalah model sekolah kedinasan, Ya, ikatan bagus. kedinasan. Jadi memang yang benar-benar ingin jadi guru, bercita-cita jadi guru sejak mungkin kalau bisa sejak SMA ya, dia sudah passionnya jadi guru. Dan dia bersedia dikirim ke seluruh Indonesia sebagaimana STAN gitu ya, sebagaimana jaksa, polisi di seluruh Indonesia. Jadi saya kira juga itu akan menutup kemungkinan kekurangan guru di seluruh Indonesia. Mereka siap ditempatkan di mana saja. Berbeda dengan seleksi P3K sekarang yang mereka terkunci di beberapa daerah. Belum lagi ada keributan antara Pemda kota dan provinsi, kepindahan-kepindahan ini. Dan saya kira ini tidak menjadi solusi, malah menjadi persoalan yang terus-menerus. Kalau dari diskusi kita tadi Mas, kita bisa melihat bahwa sebenarnya masih banyak polemik yang dirasakan oleh guru di Indonesia. Dan ini masih dipandang sebagai profesi yang kurang menjanjikan kesejahteraannya atau secara ekonomi tidak dianggap menarik. Nah, kira-kira kalau dari Mas Iman melihat, apa resiko jangka panjang dari hal ini? Iya, kalau kita bisa bicara resiko jangka panjang ya, ketika guru itu tidak sejahtera yang akan mempengaruhi kualitas guru, maka kualitas pembelajaran juga akan menurun. Kalau kualitas pembelajaran menurun, sudah ada risetnya. Misalkan ada riset tentang iliterasi. Dan ini saya kira kerugian yang sangat nyata kalau sampai tidak diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki ini? Tentu memperbaiki kualitas pembelajaran dengan memperbaiki kualitas guru dan memperbaiki kesejahteraan gurunya. Jadi berkaitan tadi misalkan soal karir ya. Kenapa kemudian isu MBG ini sangat menguat di publik? Ini soal karir sebetulnya. Karena ketika guru-guru honorer pengen jadi P3K paruh waktu susah, tiba-tiba presiden bisa mengangkat pegawai SPPG jadi P3K. Jadi di dalam diri para guru ini, kok mereka cepat saya lambat. Lalu mau lebaran ini tiba-tiba ada pengumuman bahwa pegawai SPPG dapat THR. Sementara guru-guru honorer dan teman-teman guru P3K paruh waktu sudah divonis mereka tidak dapat THR. Dan itu terjadi di depan mata mereka dan tiap hari mereka bertemu dengan pegawai SPPG tiap hari di sekolah. Dan pegawai itu bercerita dia sudah bisa beli motor, dia sudah beli ini. Nah, ini yang saya kira keresahan ini yang berakumulasi dan timbul di sosial media. Dan ini akan terus terjadi karena gapnya terlalu jauh. Jadi saya kira yang pertama dari anggaran itu akan sangat cukup. Kami sudah menghitung misalkan 10% saja. Atau MBG dihentikan selama Ramadan itu bisa menggaji seluruh guru-guru yang ada di Indonesia, guru honorer di atas 2 juta rupiah. Dan saya kira guru-guru akan sangat berterima kasih. Nah, bicara soal karir, jadi karirnya itu tidak jelas. Yang di sekolah negeri, misalkan begini, sekolah negeri, mereka yang menunggu tidak kunjung diangkat. Seleksi guru PNS sudah tidak ada, sudah 6 tahun tidak ada PNS. Bagaimana mungkin itu menjadi karir yang sangat baik? P3K terakhir 2024, sekarang adanya P3K paruh waktu. Jadi suram sekali, padahal banyak anak-anak kita yang bersekolah di sana. Dan anak-anak kita layak mendapatkan guru yang tidak resah hidupnya. Di sekolah swasta, karir juga tidak begitu menguntungkan.
Kalau ada guru swasta pindah ke sekolah swasta lain, karir dari nol lagi. Berbeda dengan dosen yang dia poinnya itu kebawa sampai ke kampus yang barunya. Kalau guru nol lagi. Jadi kalau saya dapatnya UMR, pindah sekolah, saya dapat UMR lagi. Ini karir yang sangat tidak menjanjikan. Jadi saya kira mungkin nanti di undang-undang juga harus diatur. Jadi guru-guru yang sekolah tinggi-tinggi, yang dia portofolionya bagus, sudah dia pergaulannya sampai dunia internasional, harus berdampak terhadap karirnya. Dan ini yang kami harapkan supaya ya tidak seperti sekarang guru-guru hanya bisa iri melihat pegawai-pegawai SPPG gitu. Dan saya kira ini penampilan yang tidak boleh dilanjutkan dan tiap hari dan besok mereka akan ketemu lagi sama pegawai SPPG yang sudah cerita, sudah kredit ini, sudah punya mobil gitu. Saya kira ini Sejahtera lah ya. Iya, dan dari anggaran pendidikan itu. Oleh sebab itu, ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kita harus cari solusinya. Kami di DPR terus teriak ini. Tinggal bagaimana sekarang pemerintah menangkap teriakan kami, teriakan teman-teman P2G, teriakan guru-guru kita yang hari ini di lapangan yang masih terus menyampaikan pendapat, menyampaikan kegelisahan, dan ini harus betul-betul diperhatikan oleh Presiden. Saya meyakini Pak Presiden pasti akan mendengar ini. Pak Lalu, Komisi 10 mempunyai fungsi pengawasan. Kita mau menjelang hari raya ini, Pak. Tentu banyak para guru mengharapkan hak-hak mereka bisa diperoleh. Apakah Komisi 10 bisa memastikan para guru akan mendapatkan haknya, Pak? Ya, itu menjadi harapan kami juga di Komisi 10. Sehingga nanti ketika masuk masa sidang ini, sebelum Lebaran, kami akan mengundang kembali Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Mendikdasman, untuk kami undang untuk menjawab keluhan-keluhan itu tadi, keluhan THR, kemudian keluhan tunjangan yang sampai hari ini belum terbayarkan, dan ini harus terjawab sebelum Lebaran. Betul. Harus terjawab sebelum Lebaran. Harus ada skema real, skema yang jelas. Jangan sampai memberikan harapan tetapi tidak kunjung tiba. Itu yang juga menjadi ramai, Pak, di tengah masyarakat dan juga yang menjadi keluhan mungkin dari asosiasi guru dan sebagainya terkait dengan adanya dana pendidikan yang sebesar tadi 200-an triliun dipakai untuk dana MBG. Tapi ini kan soal persepsi ya, Pak ya. Nah, bagaimana sebetulnya apakah memungkinkan bahwa dana MBG ini bisa dipisahkan dari dana pendidikan yang sekarang ini kan 700 triliun, Pak. Ke depan apakah bisa dipisahkan? Kalau kita melihat postur APBN hari ini memang mencukupi 20%. Postur APBN ini telah disetujui oleh pemerintah dan DPR melalui rapat banggar. Pembahasan-pembahasan itu udah dibanggar, udah lama. Nah, ketika sekarang ada yang mengklaim bahwa itu adalah perbuatan sepihak pemerintah, tidak bisa juga karena DPR terlibat di situ. Ya kan? DPR terlibat dalam rapat banggar. Nah, cuman solusinya bahwa di Undang-Undang 20 tahun 2003, solusinya adalah tentu ketika political will itu tadi menginginkan tidak seperti di negara-negara lain seperti Amerika dan sebagainya yang menaruh anggaran makan bergizi gratis di sektor pangan, di sektor kesehatan. Kalau pemerintah melihatnya ini adalah fungsi pendidikan, maka konsekuensinya adalah menambah formula anggaran itu tidak hanya 20% saja. Apa tambahannya? Ya tidak harus sarana prasarananya saja yang diperhatikan, tidak harus digitalisasinya saja dipersiapkan, tetapi PR kita yang paling utama dan prioritas adalah kesejahteraan gurunya harus ditingkatkan. Pemerintah harus menjamin bahwa anggaran untuk kesejahteraan guru masuk ke dalam postur anggaran pendidikan itu tadi. Kalau misalnya political will, MBG tetap ditaruh di fungsi pendidikan. Nah, makanya di revisi Undang-Undang 20 tahun 2003 itu kami pertegas. Yang dimaksud dengan anggaran pendidikan itu seperti apa? Apakah masuk fungsi atau pertanyaan lagi, sekarang ini Mas, di postur anggaran pendidikan itu tidak hanya untuk MBG, ada juga untuk kementerian lain yang mengelola anggaran pendidikan itu. Ada juga untuk TKD. TKD itu masuk anggaran pendidikan juga. Inilah yang harus kita kaji bersama kembali. Tetapi saya menggarisbawahi bahwa jika ada pihak hari ini yang mengklaim bahwa MBG itu hanya diputuskan oleh pemerintah ketika masuk ke dalam anggaran pendidikan, itu salah. Bahwa anggaran pendidikan yang masuk dalam APBN 2026 ini adalah kesepakatan bersama pemerintah dan DPR. Artinya DPR ikut terlibat membahas itu. Nah, tetapi okelah, itu jangan dijadikan perdebatan, kemudian jangan dijadikan alasan untuk kita tidak memperhatikan
kesejahteraan guru yang Ya. menjadi masalah prioritas ini. Itu yang saya maksud tadi Pak. Iya. Kalau misalkan Baik. berjalan beriringan, apakah guru ini juga bisa Iya, disejahterakan? sangat memungkinkan. Seandainya sangat pas memungkinkan. pegawai SPPG itu diangkat P3K dan di hari yang sama guru juga diangkat, kayaknya itu nggak akan Iya, masalah. itu. Kira-kira gitu. Makanya Iya. Kira-kira harus gitu. mendapat perlakuan yang Iya. sama. Yes. Harus mendapat perlakuan yang sama. Itu yang saya maksud political will. Hmm. Nah, semua rakyat Indonesia ini senang dengan adanya MBG. Ya. Tetapi di satu sisi jangan sampai MBG-nya sukses tetapi gurunya merana. Ya. Nah itu kata poin dari saya. Dan politik. MBG sukses, maka guru juga harus sejahtera. Kenapa? Karena proses belajar mengajar tidak hanya harus gizinya hebat seperti yang disampaikan Mas Iman tadi. Betul. Kesejahteraan guru juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan proses belajar mengajar itu tadi. Oke. Dan tentu politik.